Shalom. Mazmur 63 ini adalah Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Dikatakan di sini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Selanjutnya ada beberapa ayat lagi ya, tetapi dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini merupakan beberapa ayat yang baik sekali untuk kita renungkan ya. Nah, kalau kita lihat ya, ayat 4 khususnya dalam bahasa Indonesia, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau." Kalau dalam bahasa Inggris ya, kasih setiamu ini diterjemahkan sebagai thy loving kindness ya, atau your loving kindness. Nah, kata itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan juga ke beberapa arti, dan memang salah satunya itu diterjemahkan sebagai mercy ya di tempat lain, mercy atau kemurahan ya, kemurahanmu. Jadi dari ayat ini dibuat satu lagu ya, yang kata-katanya seperti ini, "Kemurahanmu lebih dari hidup." Ya, kemurahanmu lebih dari hidup. Lalu dikatakan, "Maka jiwaku," atau suka dipakai juga, "maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih daripada hidup." Nah, kalau kita perhatikan ya, ini cerita bagaimana Daud sedang di padang gurun, kemudian dia sedang punya masalah yang sedang dia hadapi, tapi kemudian dia mengatakan bahwa your loving kindness atau kemurahanmu itu lebih baik daripada hidup. Di terjemahan bahasa Inggris yang lain itu juga dikatakan bahwa kemurahanmu itu sendiri lebih daripada hidup itu sendiri. Ya, jadi memang ada beberapa terjemahan. Ini bahasa Inggris salah satunya ini ya. "Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name." Jadi Daud bilang bahwa kebaikanmu itu atau kemurahanmu itu atau kasih setiamu itu sendiri ya, itu sudah lebih baik daripada hidupnya, daripada kehidupan itu sendiri. Ini perkataan Daud ketika dia sedang ada di padang gurun ya. Nah, ini bagian, kalau di bahasa Inggrisnya memang itu ayat 3 ya, "Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee." Kalau kita baca di kitab Mazmur dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada beda satu ayat. Jadi kayak di sini misalnya di King James itu Mazmur 63 ayat 3, tapi dalam bahasa Indonesia itu Mazmur 63 ayat 4. Nah, kadang-kadang bisa beda dua ayat. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalnya ayat ini ya, di dalam bahasa Inggris itu ada judul ya, judul yang tidak disebutkan ayatnya apa itu. Tapi dalam bahasa Indonesia judul itu masuk kepada ayat ya. Jadi ketika dikatakan Mazmur Daud itu masuk ayat 1 ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu cuma dibuat sebagai judul ya. Lalu ayat 1-nya itu dipakai, yang dalam bahasa Indonesia itu sudah ayat 2 ya.
Nah, ini lagu ini ya saya masih ingat ketika saya masih kuliah. Ini salah satu lagu yang suka dinyanyikan juga ya di persekutuan yang diajarkan. Dan saya kira aslinya itu dalam bahasa Inggris ya. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Kemudian ketika dibawa ke Indonesia ya oleh pelayanan yang melayani para mahasiswa, itu diterjemahkan ya menjadi kemurahanmu lebih dari hidup ya. Makanya kata-katanya sebenarnya lebih cocok di bahasa Inggris ya. Nah, bahkan ketika dikatakan kemurahanmu lebih daripada hidup ya, kemurahanmu lebih dari hidup, my lips shall praise thee ya. Itu dalam bahasa Indonesianya kadang-kadang ada yang menyanyikannya jadi maka jiwaku ya memuji engkau ya. Jadi itu berbagai terjemahan. Tapi aslinya memang dalam bahasa Inggris ya seperti ini. Coba sekarang kita lihat ya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita perhatikan. Nah ini Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Kalau dalam bahasa Inggris ini judul ya. Lalu ayat satunya tuh mulai ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Tapi di sini bahasa Indonesia judulnya itu dibuat sebagai dalam ayat diberi ayat nomor jadi ayat 1. Nah, kita lihat ini Mazmur Daud ya. Daud adalah orang yang banyak menuliskan kitab Mazmur, dan apa yang dia tuliskan itu seringkali satu pewahyuan tentang Yesus ya, atau tentang kejadian yang sekarang kita nikmati ya di perjanjian baru. Sehingga ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang hidup di perjanjian lama tapi dengan pewahyuan tentang perjanjian baru ya. Nah, kita lihat ya, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saya kurang tahu kenapa disebut padang gurun Yehuda. Tapi kalau kita baca di Alkitab, Yehuda itu adalah anak keempat ya dari Yakub, dari istrinya yang bernama Lea ya. Jadi Lea itu punya anak Ruben ya, Simeon, kemudian Lewi, lalu yang keempat Yehuda. Nah, ketika Yehuda lahir, Lea ini berkata, kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, aku akan mengucap syukur ya. Aku akan memuji Tuhan ya. Jadi arti kata Yehuda itu adalah ucapan syukur ya, atau pujian, praise ya. Aku akan memuji engkau. Nah, jadi kalau kita lihat ini padang gurun kan itu tempat yang jauh dari nyaman. Itu tempat yang gersang. Jadi kalau kita bicara padang gurun itu masa-masa yang tidak enak, masa-masa pengujian. Dan hamba-hamba Tuhan di Alkitab memang Tuhan pakai lewat padang gurun. Ya, saya pernah baca satu buku ya, judulnya Ke Tempat Yang Tinggi. Ya. Itu bahas tentang bagaimana masa-masa padang gurun itu membentuk seseorang menjadi orang yang kuat. Ya, di antaranya Abraham ya, Abraham dibentuk Tuhan lewat padang gurun. Kemudian Yakub ya, lalu juga Yusuf ya. Itu mereka dibentuk melalui padang gurun, masa-masa yang tidak enak. Bahkan Yesus sendiri ketika dia penuh Roh Kudus, setelah itu dia dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai ya. Setelah itu hasil dari padang gurun adalah power ya, kuasa. Karena kalau kita baca di kitab Lukas ya, ketika Yesus itu kembali dari padang gurun, dikatakan dia kembali dalam
in the power ya, of the Holy Ghost ya. Jadi dalam kuasa roh dia kembali dari padang gurun. Jadi padang gurun ini suatu tempat yang tidak nyaman, tapi ini tempat seperti tempat training ya, tempat latihan. Nah, sekali lagi saya tidak tahu kenapa disebut padang gurun Yehuda, tapi kita bisa belajar bahwa Daud ini memang dikenal sebagai pemuji penyembah Tuhan dan orang yang mengajarkan untuk mengucap syukur. Di Perjanjian Lama ada korban-korban yang dikatakan dengan korban syukur ya. Kemudian korban petang dan sebagainya yang memang Daud itu banyak tulis di kitab Mazmur. Jadi kita bisa melihat bahwa di padang gurun ini Daud memuji Tuhan, Daud bersyukur kepada Tuhan. Ketika janji yang Tuhan berikan nampaknya belum ada hasilnya, bahkan jauh dari kenyataan, Daud ini tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan dia katakan di ayat 2, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Lalu ayat 3, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Baru ayat 4, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau." Baru ayat 5, "Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Jadi di padang gurun pun, di saat situasi yang tidak enak, tidak nyaman, Daud ini memuji Tuhan. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia yang Tuhan cari, ya, Tuhan temukan, ya. Kalau kita baca di Mazmur itu dikatakan begini, "Pernah engkau berkata dalam suatu penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, aku telah mendapat Daud hambaku." Ya, jadi Tuhan ini mencari orang, ya, lalu dia ketemu dengan Daud, ya, salah satunya gitu. Nah, kenapa dikatakan Tuhan menemukan Daud, ya? Saya percaya Tuhan mencari ya semua orang untuk membangun hubungan dengan Dia. Itu juga terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian pasal 3, maka dikatakan Tuhan mencari mereka. Di manakah engkau? Daud di sini memang dikatakan dia mencari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya, dikatakan seperti itu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, sementara memang Tuhan mencari orang yang mau membangun hubungan dengan dia, lalu dia ketemu dengan Daud, ya. Itu sebabnya dikatakan di kitab Mazmur, Tuhan bilang sama orang-orang yang dia kasihi, aku sudah ketemu Daud, ya, hambaku. Aku akan mengangkat dia, mengurapi dia, tanganku akan menyertai dia, ya, dan banyak janji Tuhan yang diberikan, ya, di Mazmur tersebut. Jadi kita bisa belajar di sini, ya. Daud pun mengalami banyak hal yang tidak enak, ya. Dia sudah diurapi dari sejak remaja, tapi habis itu nampaknya karirnya nanjak. Ya, ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, kemudian dia perang kemanapun berhasil, dia jadi panglima, ya, kemudian dia bekerja pada Saul, bahkan dia jadi mantu raja, ya, dia menikah dengan anaknya Saul. Tapi kemudian pada satu titik ketika wanita-wanita memuji Daud, ya, Saulnya cemburu, ya. Lalu Daud mengalami banyak hal yang sangat tidak enak, ya. Dia mau dibunuh oleh Saul sampai akhirnya dia lari, ya, dia melarikan diri. Nah, itu nampaknya apa yang Tuhan janjikan jauh dari kenyataan. Tapi toh
Daud tetap memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana ketika kita mungkin bisa saja sudah didoakan ya, sudah mendapatkan janji Tuhan, sudah mendapatkan nubuat dan tanda-tanda bahwa Tuhan akan menjawab apa yang sedang kita doakan, tapi terus sepertinya keadaan itu malah berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya. Daud mengalami hal itu. Ya, bahkan ini orang yang termasuk dari sejak masa mudanya mengalami banyak penolakan. Kalau kita baca Mazmur 51 misalnya ya, waktu Daud jatuh dalam dosa, ketika dia buat pengakuan dia bilang begini, sesungguhnya dalam dosa aku diperanakan. Ya, aku ini anak yang dikandung dalam kesalahan. Ya. Jadi sepertinya Daud ini adalah orang yang kelahirannya itu tidak diharapkan karena mungkin anak haram gitu ya. Setidaknya bapaknya itu kelihatannya menganggap Daud ini bukan anaknya. Ya, itu sebabnya ketika mau pengurapan, ya Samuel datang ke rumah Isai, lalu disuruh panggil semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya dipanggil, tapi Daud nggak dipanggil. Ya, jadi Daud seperti nggak dianggap ya. Lalu di bagian lain juga di kitab Mazmur, Daud berkata, sekalipun orang tuaku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ya. Jadi kemungkinan besar dia sudah ditolaknya dari masa kecilnya. Bahkan abang-abangnya juga mengejek dia. Ya. Kamu ngapain kesini ke medan pertempuran? Kamu nakal ya katanya. Itu yang kambing domba 2-3 ekor tuh kamu kemanakan? Gitu ya. Jadi dimarahin juga, dihina juga gitu. Kemudian kalau kita baca juga setelah dia mau kawin ya seperti yang dijanjikan oleh Saul, kalau orang berhasil mengalahkan Goliat akan menjadi menantu raja. Pada faktanya itu nggak terjadi ya awalnya. Malah yang dijanjikan Saul itu dinikahkan dengan orang lain. Ya, ada cerita tersendiri di sini ya kalau kita belajar bahwa Daud kemungkinan mengalami patah hati ya karena seharusnya dia menikah dengan anak Saul ya yang dijanjikan. Tapi kemudian akhirnya orang itu dinikahkan dengan pria lain ya. Walaupun akhirnya Daud menikah juga ya dengan anak Saul yang berikutnya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman ya yang Daud alami. Tapi toh ketika dikatakan di padang gurun, dia memuji, menyembah Tuhan, dia bersyukur sehingga disebut di sini padang gurun Yehuda ya, padang gurun di mana Daud ini tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia memuji, ya mengucap syukur dan butuh waktu untuk kemudian ketika saatnya tiba akhirnya Daud memang diurapi menjadi raja. Dan kita lihat ya, Daud dan Saul sama-sama dipilih oleh Tuhan. Tapi bedanya Daud itu melalui masa-masa perang ya, masa-masa ketika dia itu dibentuk oleh Tuhan, sementara Saul itu lewat undian ya menjadi raja. Keduanya sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel dan keduanya sama-sama memerintah selama 40 tahun. Tetapi kalau Saul itu diurapi dari buli-buli ya berisi minyak, tapi kalau Daud itu diurapi dari tabung tanduk ya. Jadi tempat pengurapannya itu, minyak urapannya itu ditaruh dalam tabung yang dibuat dari tanduknya. Artinya untuk membuat hal itu perlu korban ya. Hewannya itu perlu dibunuh dulu, baru tanduknya diambil sebagai tempat minyak pengurapan. Jadi dari sini secara profetik pun sudah terlihat ya, bahwa pengurapan yang Daud miliki itu juga dilewati dengan
berbagai korban dalam kehidupannya. Dan itu membentuk dia sehingga pada akhirnya ketika Daud menjadi raja itu bukan undian ya, tapi seluruh rakyat itu memilih dia. Ketika Saul itu mati, mereka berkata, "Engkaulah yang selama ini memimpin kami untuk berperang, karena itu engkaulah jadilah raja atas kami." Ya. Kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan pada akhirnya memang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin.